Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Kewajiban dokter menyenangkan hati pasiennya bagian yang kedua. Bila mana seorang dokter memperhatikan bahwa seorang pasien sedang menderita sejenis penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan makan dan minum yang tidak benar, namun tidak peduli memberitahukannya dan menunjukkan pentingnya mengadakan reformasi, dia sedang menyakiti seorang manusia. Pemabuk, petualang seks, mereka yang menjadi hamba kemalasan, semua mendesak dokter supaya menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa. Kita telah menerima terang besar tentang reformasi kesehatan. Kalau begitu, mengapa kita tidak lebih sungguh-sungguh untuk berusaha menghilangkan penyebab penyakit? Melihat pertikaian yang berkesinambungan melawan rasa nyeri, berusaha senantiasa menekan penderitaan, bagaimanakah para dokter kita berdiam diri? Dapatkah mereka berhenti menyerukan amaran? Apakah mereka dermawan dan bermurah hati jikalau mereka tidak mengajarkan pertarakan yang ketat sebagai pengobatan penyakit? Kekuatan moral diperlukan oleh reformator makanan. Sejumlah besar kebaikan dapat dilakukan dengan memberi penerangan kepada semua yang kita bisa hubungi sebagai sarana terbaik, bukan hanya mengobati penyakit, tetapi mencegah penyakit dan penderitaan. Dokter yang berusaha menggembirakan pasiennya tentang keadaan dan penyebab penderitaan mereka dan mengajar mereka bagaimana caranya menghindari penyakit akan bekerja keras. Tetapi jikalau dia seorang reformator yang setia, dia akan berbicara dengan jelas tentang pengaruh pemanjaan diri yang merusak, pemanjaan dalam hal makan, minum, berpakaian, pengurasan tenaga inti yang menyebabkan pasien itu harus berobat. Dia tidak akan menambah kejahatan dengan memberikan obat-obat keras sampai tubuh alamiah itu menyerah dan menghentikan perlawanan. Tetapi dia akan mengajar pasien bagaimana membentuk kebiasaan yang benar dan menolong alam melakukan tugas pemulihan dengan menggunakan pengobatannya yang sederhana. Dalam lembaga-lembaga kesehatan kita, harus diadakan bagian khusus pekerjaan itu untuk memberikan petunjuk tentang reformasi kesehatan. Prinsip reformasi kesehatan harus dipaparkan dengan bijaksana dan seksama di hadapan semua orang, pasien, dan pegawai. Pekerjaan ini memerlukan kekuatan moral. Sementara banyak orang beruntung dari usaha itu, yang lain akan tersinggung. Tetapi murid Kristus yang sejati, dia yang pikirannya sesuai dengan pikiran Allah, sementara terus belajar, akan mengajar dengan baik, mengarahkan pikiran orang ke atas, jauh dari kesalahan dunia yang merajalela itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.